pakai sabuk pengaman. Jadi ada gunanya. Nah, sabuk pengaman ini apa? Kita berharap pahala di Allah saja, bukan karena takut polisi. Ini kan memang untuk menjaga tubuh kita tujuannya, ya kan? Jadi bukan karena takut kena razia polisi, tidak. Itu yang harus dimengerti. Itulah hidup, pelajaran hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada berfungsi berarti lemah. Sama lah itu, ada merunduk-runduk itu kan. Lemah. Udah berfungsi kan sangat, kalau nggak bisa nih dibikin ini kan. Adam ini cepat nih praktek nih. Sudah. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sekarang hari Rabu. Saya lagi bersama tamu saya yang terhormat di belakang saya, dan ini anaknya Adam, anak yang bervisi jauh ke depan. Jadi sahabat, ketika hari ini kurang respon ya karena saya punya tamu. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Kami pergi makan dulu. Kami makan di luar. Baik sahabat. Ya, kadang-kadang di mobil itu macam itu aja. Akhirnya dapat kamera siap. Kadang-kadang ada ide untuk jadi bahan YouTube, udah. Ada nasihat, ya udah. Nah, jadi selagi nyala mobilnya ya, kameranya nyala, ada hidup ya. Tinggal nanti diedit mana yang tak perlu potong kan. Jadi ada yang ngeditnya. Ambo sendiri, Ambo beraja. Ambo suka hal-hal baru. Tidak mau badan ini, tidak apa? Lain kepuasannya ketika kita dapat hal baru. Oh, lain kepuasannya. Iya, Zaman kita dulu mana ada kita kenal komputer. Kita hanya dengar saja, oh komputer, tapi bentuknya kita tidak tahu. Oh komputer bisa gitu. Nah, apalagi bahasa Inggris tak pandai. Komputer itu kan bahasa Inggris semua ini, tapi belajar, tanya ke anak. Dulu buat Facebook tahu tak? Emailnya yang buatin murid Om yang dari Makassar. Terus Facebook Om yang buatin ponakan Om yang dia merantau ke NTB. Om telepon dia kan buatin Facebook.
Nah, dibuatin passwordnya tadi kan. Habis itu Om pergi ke Gramedia, Om beli buku tentang Facebook. Daripada enggak tanya-tanya terus, Om sengaja beli. Nah, sejak itulah Om buat brand. Itu Om lagi susah-susah juga itu. Om pergi kemana, foto Om upload banyak-banyak. Karena Om tuh dasarnya orangnya penyayang. Terus kalau ada pasien tidak pernah punya tarif, ternyata pasien tuh kurang ajar juga. Kita rokok cuma yang dibawain, emang nggak makan kan. Akhirnya Om buatlah foto Om. Setiap Om perjalanan keluar kota kemana Om ini. Akhirnya pasien itu, wah kalau ketemu Om Beni kita mesti siap. Jadi tidak perlu kita ngomong, itu kita bangun brand namanya. Jadi orang, oh tidak mungkin kita kasih 100-200. Nah, gitu. Jadi tidak perlu kita yang ngomong sudah. Karena Om kalau bicara tarif tidak mau, nah itu branding namanya. Manajemen. Saudara-saudara Om pada komplain kan, hidup susah aja, foto-foto gini-gini, nggak tahu ini, katanya. Ya, nanti kamu tahu tujuannya. Memang nggak Om beritahu dulu, karena percuma ketika kita bicara sama orang yang visinya tidak paham apa tujuan kita. Om naik pesawat, makan di restoran, nginap di hotel, karena memang dari dulu Om bergaulnya kan sama orang-orang hebat, kaya, murid-murid orang hebat, kaya. Itu branding namanya, harus belajar gitu. Jadi kenapa Om beli buku Facebook biar pandai cara upload apa? Karena Om membranding diri. Om, setiap orang nanya mau berobat, tarifnya terserah kamu. Dan kalau terserah itu memang terserah dia, rokok saja yang dibawa sama dia, kurang ajar. Padahal sebelumnya dia cerita sudah berobat ke sini, sana sini, habis juta-jutaan. Ternyata. Nah, jadi gitu, kita harus pahamnya itu. Malaysia, Singapura, Suria Minang, Iya, Salero orang awak. kita parkirnya di mana ini? Ini lagi di sana. Hah? Sana. Udah, kita makan dulu. Betul direbus kita sama panas. Julainya Iya, dah. nggak usah jalan-jalan ke Monas, lihat lewat YouTube aja. Lena kita sama dia itu. Kalau Om suka jalan-jalan karena dibayarin. Om mana aja jalan tuh ke Menara Kembar, kemana Om tinggal jalan saja, rokok dibelikan, hotel dibayarin. Tinggal mau aja ya. Nah, Dia mau nah, kalau datang dapat ya. macam tuh buat hidup.
Coba orang jalan-jalan kemana banyak habis duitnya. Kita orang miskin mana boleh, mana bisa. Tapi dengan pergaulan, dengan ilmu kita bisa kemana saja. Kalau Om, anggaplah misal, tiba-tiba Om sampai di daerah Adam. Oh, sudah ada tempat tidur Om. Iya. Sudah ada yang membuat kopi Adam. Ya toh? Sudah ada papanya yang siapin rokok Om. Macam tuh. Dan itu tanpa diminta. Nah, kita tak boleh minta. Pindah Jakarta leh. Kota pindah leh. Kota pindah Kalimantan ya kan? Cocoknya itu. Daerah suku ya. Iya. Yang berbakti kepada kedua orang tua. Malaysia kan juga buat begitu dulu. Masa Malaysia kan ibu kotanya Kuala Lumpur. Iya. Pindah ke Putrajasa. Putrajaya. Putrajaya. Nah, itu. Kita harus tiru kepada yang mencontoh kepada Nambana, kepada yang menang. Harus contoh kepada yang benar, bukan yang salah. Dulu orang Minang ini kan daerahnya terkenal kesantunannya, baiknya, kemajuannya kan. Sekarang kan tidak. Nah, apa sebabnya? Nah itu sebabnya adalah Indonesia ini bukan kota 90% orang Minang. iya. Jadi sebabnya membuat begitu adalah perantau-perantau yang gagal, dia pulang. Penyebab kegagalannya itu yang dia tularkan di kampung. Sehingganya banyak pemabuk di kampung itu, banyak ini. Pemalas banyak kan. Iya karena Ngarapkan duit di rantau aja. yang pulang di rantau juga akhirnya pulang kampung ya karena dia gagal, lalu kegagalannya ditularkan di kampung. Makanya perangainya juga tak baik. Makanya Prabowo akhirnya yang dia pilih. Kalau saya dengan para ponakan keluarga juga terbelah dua. Jadi ponakan adik-adik di kampung semua dia pilih Prabowo. Tapi yang di sini semua pilih Jokowi. Mau jauh seorang dagang. Jadi ponakan di sini ya ikut. Tapi yang di kampung nggak ikut, malahan saya diblokir sama ponakan kan. Saking racunnya politik. Kami debat sama Mama Adam lama tuh. Kalau laki bini udah pening itu kalau udah berdebat. Kalau laki bini yang bertentangan udah kacau itu. Bisa banyak piring terbang juga itu. Saya untung mereka di rumah juga semuanya ternyata ikut papanya. Kalau enggak repot juga 7 orang mau dilawan tambah mamanya 1. Jadi pendengar. Iya. Jangan lama, biar aja bapak tuh. Untung ada anak yang netral. Kalau tidak netral anak, matilah kita. Iya. Apa salah itu? Itu kafir itu Jokowi. Kena habis selesai kita kan. Awalnya Adam memang gitu dia. Iya, apalagi di orang pesantren kan. Nah, diterangin Mereka baik. masuknya ke surau-surau, ke ini. Jadi gitu Pak. Iya, pengaruhnya masuk situ. Dia katakan semuanya keturun PKI. Apalagi mesti ustadznya semua. Iya. Anak-anak dipengaruhinya semua. Memang. Salah tuh, Adam. Nggak boleh kayak gitu anak. Umurnya boleh tuh. Ya aja dia. Masa milih aja belum ini. Tak apa dia pengaruhi. Iya. Ditanamkan bibit-bibit kebencian itu kan. Ya itu pemilu lah. Nah, sekarang semakin mantap nih. Sekarang Jokowi nantangin Eropa. Ini keren ini. Soal sawit. Eropa memang sudah kehilangan akal karena minyak bumi yang kita sekarang ini paling bertahannya sampai 2050. Nah, minyak bumi yang bakal terpakai sekarang adalah yang berasal dari kelapa sawit. Mereka takut Indonesia akan menguasai pedagang minyak. Mereka buatlah propaganda bahwa sawit itu merusak lingkungan. Makanya kata Pak Jokowi, siapkan semua
ahli hukum kita terbaik untuk melawan Eropa. Nah, itu. Nanti kita minyak mobil kita ini dari sawit ini diolahnya. Di 20, Nah, baru kita itu berdiri berdua Malaysia ikut kita dia itu. ya langsung sama sudah dia. Iya. Malaysia sejak Pak Jokowi jadi presiden mereka hormat. Kan dari murid-murid cakap itu. Berani lecehkan. Tak mau lagi. Udah sebentar masuk. Kita parkir sini aja biar tidak panas.